Shalom, Shalom, shalom. saya share materinya malam hari ini, memastikan bahwa semua bisa kelihatan materinya. Cek Bisa, dulu. Pastor. Bisa? Oke, bisa. Judulnya adalah Keesaan Allah. Ya. Ada dua hal malam hari ini. Yang pertama adalah tentang keesaan itu, yang kedua adalah tentang kemajemukan di dalam keesaan Allah. Ya. Nah, yang pertama, Allah itu esa. Saya tidak akan berinterpretasi di luar teks. Jadi apa yang kita belajar malam hari ini semuanya sesuai dengan teks Alkitab dan tentunya juga disampaikan berdasar latar belakang konteksnya. Nah, yang pertama di mana Alkitab menyatakan tentang keesaan Allah. Dari Ulangan 6 ayat yang ke-6 di sana tertulis, "Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian dilanjutkan di Injil Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kembali ada teks ini tertulis ya, bahwa Alkitab menyatakan tentang keesaan Allah. Dilanjutkan kembali di 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kembali kita dapati teks Allah itu Esa. Ya, jadi firm, Alkitab menyatakan tentang keesaan Allah. Nah, berikutnya dari 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Ini makin firm bahwa pemahaman Esa dengan Eka itu berbeda. Ya. Jadi Esa itu di dalamnya pengertian majemuk. Nah, berikutnya ya, tentang kemajemukan Allah. Tadi kita udah firm ya bahwa dari teks yang ada bahwa kita firm Allah itu Esa sesuai dengan teks di Alkitab, dan ada kata ketiganya. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi di sini. Kemajemukan Allah itu tidak berbicara jumlah, tetapi ini tentang keberadaan. Ya. Tidak bicara jumlah, tetapi keberadaan. Kejadian 1 ayat 26, di sana muncul kata kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Yes. Kemudian berikutnya, ya,
Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya ya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, kata kita ya ditegaskan malah salah satu dari kita. Nah, sekali lagi kemajemukan Allah tidak berbicara jumlah, tapi keberadaan. Ya. Kejadian 11 ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Muncul kembali kata kita di sana. Nah, tadi yang pertama adalah tentang keesaan, di mana setelah keesaan itu kita mempelajari bukan jumlah yang menjadi fokus, tetapi keberadaan. Ya, bahwa kemajemukan Allah itu berbicara tentang keberadaannya. Nah, yang berikut kemajemukan Allah dalam kemahahadirannya. Dari Yehezkiel 48 ayat 35, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Nah, kemajemukan Allah berikutnya dalam karya Allah Bapa. Ya, ini kita temukan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, dalam Mazmur 68 ayat yang ke-6, di sana tertulis Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ya, ini kemajemukan dalam karya Allah Bapa. Ya. Kemudian di 2 Samuel 7 ayat 14, aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini bicara tentang karya Allah Bapa. Ya. Lalu kemudian di Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, tadi disampaikan materi tentang kemajemukan Allah dalam karya Allah Bapa. Nah, ini kita masuk kepada karya Anak. Ya. Di mana kemajemukan Allah dalam karya Allah Anak berikut di Matius 17 ayatnya yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, saya highlight ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, kemudian lanjut di Markus 11, ya, lalu terdengar suara dari sorga, ya, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah ya, kepadamulah aku berkenan. Ada ukuran dikasihi dan ukuran perkenanan, yang mana itu dikenakan pada Kristus. Ya. Nah, dilanjutkan di Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, ya, saya highlight,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kemudian dilanjut di Markus 9 ayat 7, kembali di-highlight anak yang kukasihi, lalu kemudian dengarkanlah dia. Maka dari itu Kristus adalah gambar wujud Allah, tipologi yang menjadi target Anda dan saya menjadi serupa. Ya. Yang mana ukuran di hadapan Tuhan yang disebut berkenan atau customize sesuai Tuhan punya mau, itu adalah Kristus. Ya. Nah, bahkan di Markus 9 ayat 7 itu mengaminkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu tentunya disebutkan yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya. Nah, dilanjut di Matius 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya. Menjadi juru selamat dunia di 1 Yohanes 4 ayat 14. Yang pertama, kemajemukan Allah dalam karya Allah anak. Ya. Yang pertama adalah ukuran perkenanan. Ya. Makanya oleh apa yang Kristus lakukan, Anda dan saya percaya, ikut apa yang dia perkatakan, maka hidup kita disebut berkenan karena follow tipologi itu. Ya. Nah, karya yang berikut di dalam kemajemukan Allah dalam karya Allah anak adalah keselamatan, di mana menyelamatkan yang hilang, lalu kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 14 disebutkan menjadi juru selamat dunia. Nah, masih Allah anak, ya, di Matius 20 ayat 26, sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dilanjut di 1 Petrus 3 ayat 18, saya highlight Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Kristus bawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Jadi kemajemukan dalam karya ya Allah di situ. Kalau Bapa tadi bicara tentang penciptaan dan pemeliharaan, maka anak bicara tentang kasih, perkenanan, dan keselamatan. Nah, Ibrani 9 ayat 14, di sana disebutkan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, ya, menuju kepada rancangan keselamatan yang kekal, hidup kekal, maka perjalanan itu adalah ibadah. Nah, tanpa karya Kristus, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah yang hidup seperti sekarang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kemajemukan Allah dalam karya Allah Roh Kudus. Di 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Saya lanjutkan di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Ya, ini kita masuk kepada karya Roh Kudus, ya, di mana di sana disebutkan yang pertama catatan kita dari teks, Tuhan adalah roh. Lalu kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ketika bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di sana tertulis, aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Kemudian di Roma 8 ayat 9, roh Allah diam di dalam kamu. Dilanjutkan kalimatnya,
Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Jadi roh Allah berkenan ya, karena karya Kristus, kemudian si manusia merespon dengan iman, percaya lalu kemudian melakukan yang Yesus perkatakan, dan bertobat dan memberi diri kepada Tuhan itu yang membuka pintu di mana rohnya dicurahkan atas hidup seseorang. Sehingga orang tersebut oleh Roh Kudus yang berdiam, dia menjadi milik Kristus. Ya. Lalu kemudian lanjut di Galatia 4 ayat 6. Nah, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ya. Nah, dilanjut di Roma 8 ayat 15, oleh roh itu, karena roh kudus itu, ya, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hubungan terbangun karena rohnya disuruh ke dalam hati kita. Nah, yang akhirnya dari Roma 8 ayat 16, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau mau diurut tadi, ya, di sana kita mulai dari ya, kita mulai dari keesaan Allah, ya, bahwa teks Alkitab firm bahwa Allah itu esa dan esa adalah majemuk. Lalu kemudian bicara Tuhan, Tuhan itu satu. Dia wujud yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di dalam karyanya, disinilah kemajemukan terlihat, di mana dialah Tuhan yang menjadi pemelihara, pencipta, yaitu Bapa. Dialah Tuhan yang bertanggung jawab atas yang dia ciptakan, yang alfa dan yang awal dan yang akhir, alfa omega. Dia yang menyelesaikan pekerjaan tangannya, karena resiko di mana menciptakan ciptaan yang serupa dan segambar dengan dirinya adalah memiliki kehendak bebas yang mana berakibat juga beresiko di mana yang diciptakan mengambil kehendak bebas sesukanya sendiri, namun dia Tuhan yang bertanggung jawab dan dari dirinya sendiri kemudian mengambil rupa sebagai manusia, dan Yesus tidak mati sebagai untuk kita, tapi Yesus mati ganti kita untuk membayar harga kekudusan Allah. Ya. Jadi Yesus tidak mati untuk bayar dosa, tapi membayar harga kekudusan Allah. Karena kekudusan Allah itu hanya bisa dibayar oleh harga yang sesuai dengan Allah itu sendiri. Dan kemudian tidak sampai di situ, dia mau yang sudah percaya oleh karyanya tidak terhilang. Karena itu diperintahkannya rohnya untuk tinggal di dalam yang percaya. Sehingga yang percaya menjadi miliknya. Ini penting bicara tentang menjadi miliknya, karena istilah zaman sekarang yang bilang jangan takut, jangan khawatir, kita punya Tuhan. Ini istilah yang membingungkan karena seharusnya bukan kita punya Tuhan, tapi kita dimiliki Tuhan. Ya. Karena Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, maka Anda dan saya jadi milik Tuhan. Jadi bukan kita pemilik Tuhan, tetapi Tuhan memiliki kita. Nah, sebagaimana Roh Kudus diberikan supaya kita dimeteraikan menjadi miliknya, itu adalah sebuah harapan dan kenyataan di mana Allah bertindak bahwa yang percaya itu dimeteraikan jadi miliknya. Miliknya itu berbicara tentang pemeliharaan, penjagaan, perlindungan. Lalu kemudian juga di mana Allah ikut campur di dalam memampukan orang percaya supaya bisa hidup seperti Yesus hidup. Yang mana finalnya nanti tetap bersama-sama hidup dengan Allah. Nah, itu saya sampaikan materi dan
Eh, Mari setelah ini kita boleh lanjutkan dengan diskusi kita. Tuhan Yesus memberkati.